Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Surono untuk membahas hal yang sangat penting, yaitu mengembangkan perangkat asesmen dalam pembelajaran dan sertifikasi kompetensi. Baik, apa itu perangkat asesmen? Perangkat asesmen ini sebenarnya adalah merupakan paket instrumen atau MUK, materi uji kompetensi, dapat berupa formulir, tes, rubrik, dan lain-lain yang digunakan untuk mengumpulkan bukti untuk setiap hasil dari suatu unit kompetensi. Teknik yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap asesi dalam suatu unit kompetensi tertentu, atau untuk mengukur kemajuan pembelajar menuju capaian kompetensi tertentu. Nah, tertentu ini tentu saja sesuai dengan tujuan asesmen. Seperti kita ketahui bahwa tujuan asesmen ini ada 9 paling tidak. Yang pertama adalah untuk sertifikasi kompetensi. Kedua, pengakuan kompetensi terkini atau PKT yang sudah dimiliki asesi, sering disebut RCC. Kemudian, rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Yang keempat, untuk tujuan evaluasi hasil pelatihan atau proses pembelajaran. Kelima, untuk penetapan kemajuan dalam rangka pencapaian kualifikasi. Keenam, untuk pengukuran kinerja. Ketujuh, pengklasifikasian karyawan atau pemberian dukungan pengembangan karir. Yang kedelapan, untuk rekrutmen berbasis kompetensi. Dan yang sembilan, pemberian lisensi, registrasi, penugasan atau persyaratan regulator. Jadi seorang asesor kompetensi mempunyai kompetensi untuk menawarkan jasanya, ada paling tidak ada 9 ini. Sebelum kita masuk untuk mengembangkan perangkat asesmen, mari kita lihat gambaran umum lingkup daripada asesmen kompetensi. Di sebelah kiri mengenai konsep daripada asesmen, di sebelah kanan adalah unit-unit kompetensi. Yang pertama dalam konsep untuk strategi dan sistem asesmen. Nah, di sini ada 4 unit kompetensi untuk melakukan pengembangan strategi dan sistem asesmen tadi. Yang pertama adalah memimpin dan mengkoordinasikan sistem dan pelayanan asesmen. Kedua, mengembangkan kebijakan dan prosedur organisasi pelatihan dan atau asesmen. Dan memimpin melaksanakan evaluasi pelatihan dan atau asesmen, serta mendesain dan mengembangkan strategi pembelajaran. Kemudian, konsep kedua dan ketiga, assessment plan, dalam pengembangan assessment plan, kemudian mengembangkan assessment method and tools, maka di sini unit kompetensi adalah merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Berikutnya, konsep asesmen dalam pengembangan assessment tools. Di sini unit kompetensi adalah mengembangkan perangkat asesmen. Dan juga berikutnya adalah dalam rangka asesmen kompetensi, maka ada 2 kompetensi yang diharuskan, yaitu berkontribusi dalam asesmen dan juga melakukan asesmen kompetensi. Sedangkan yang terakhir mengenai assessment validation, ini berkaitan dengan quality control, maka kita harus kompeten memberikan kontribusi dalam validasi asesmen. Nah, Ibu sekalian, sebelum kita mengembangkan perangkat asesmen yang isinya adalah instrumen-instrumen asesmen, maka mari kita lihat bersama hierarki instrumen asesmen berkompetensi. Instrumen asesmen ini sebenarnya ada 2 kelompok. Yang pertama adalah keterampilan dan sikap, kemudian pengetahuan dan sikap. Untuk yang bekerja real, maka instrumen asesmen ini berupa observasi menggunakan checklist, proyek, tim proyek, ataupun portfolio. Kemudian kalau simulasi juga demikian menggunakan checklist penugasan, kemudian role play dan latihan. Sedangkan kelompok pengetahuan dan sikap untuk instrumen asesmen tertulis ini bisa pilihan, penugasan, proyek, esai, atau benar salah. Kemudian untuk oral
atau lisan, dari pertanyaan lisan, role play, interview, presentasi, ataupun diskusi kelompok. Baik, buat sekalian, kita masuk pada langkah-langkah mengembangkan perangkat asesmen. Kita bersyukur, alhamdulillah, sudah ada SKKNI-nya atau surat kompetensinya P85ASM 000022. Sehingga kita mengembangkan perangkat ini, validitasnya sudah terjaga sejak awal karena akan sesuai dengan aturan main. Ada 4 langkah di dalam mengembangkan perangkat asesmen ini. Yang pertama adalah menentukan fokus perangkat asesmen. Yang kedua adalah menentukan kebutuhan perangkat asesmen. Ketiga, merancang dan mengembangkan perangkat asesmen. Serta meninjau dan menguji coba perangkat asesmen. Baik, mari kita mulai dengan langkah pertama, yaitu menentukan fokus perangkat asesmen. Ada 4 tahap di sana. Yang pertama adalah kelompok target asesi, tujuan, dan konteks asesmen diidentifikasi. Tahap kedua, acuan pembanding asesmen yang relevan diakses dan diinterpretasi dalam rangka penetapan bukti yang diperlukan untuk memperagakan kompetensi. Yang ketiga, apabila standar kompetensi merupakan acuan pembanding asesmen, maka semua komponen standar kompetensi tersebut diinterpretasi dan bila relevan, standar kompetensi ini kemudian dikontekstualisasikan sesuai dengan kontekstualisasi guna memenuhi persyaratan organisasi, hukum, atau etika. Tahap keempat, dokumentasi terkait lainnya diidentifikasi sebagai informasi dalam pengembangan perangkat asesmen. Baik, Ibu sekalian, mari kita lihat bagaimana kita melakukan langkah pertama ini, yaitu menentukan fokus perangkat asesmen. Di sini saya coba membuatkan suatu perangkat atau alat untuk bagaimana kita mengembangkan perangkat asesmen dengan mudah dan dengan tenang. Ibu sekalian, untuk tahap pertama, kelompok target asesi, tujuan, dan konteks asesmen diidentifikasi. Kita identifikasi itu dari mana-mana. Di rekaman hasil, saya berikan contoh pilihan. Sehingga Ibu sekalian tinggal baca mana yang Ibu sekalian akan pilih. Yang pertama, kelompok target asesinya siapa? Pasti dong bisa tahu siapa yang mau diakses nanti. Tinggal pilih apakah kelompok target secara luas atau spesifik, atau kelompok dengan berbagai latar belakang, kelompok suatu industri tertentu, dan seterusnya. Kemudian juga tujuan. Tujuan ini mengakui kompetensi terkini yang sudah dimiliki asesi, menentukan pencapaian kompetensi, untuk sertifikasi, dan seterusnya. Maka kita bisa memilih, tinggal memilih centang. Dari mana pilihan-pilihan ini adalah dari batasan variabel di standar kompetensi. Ya, Bapak sekalian tinggal tik, pilih yang mana yang sesuai direncanakan penyusunan atau pengembangan perangkat asesmen. Kita teruskan, juga konteks asesmen. Di sini ada beberapa pilihan, yang mana lingkungan di mana asesmen akan dilaksanakan, misalnya peluang untuk mengumpulkan bukti pada berbagai situasi, penyelenggaraan asesmen, dan seterusnya. Ini adalah pilihan-pilihan yang Ibu sekalian bisa memilih yang mana. Kemudian acuan pembanding, asesmen yang relevan, diakses dan diinterpretasi dalam rangka penetapan bukti yang dibutuhkan untuk memperagakan kompetensi. Nah, ini bisa berupa unit atau jumlah unit standar kompetensi, kriteria asesmen dalam kurikulum pelatihan, spesifik kerja, atau spesifikasi produk. Seterusnya, pada tahap ketiga, apabila standar-standar kompetensi merupakan acuan pembanding asesmen, semua komponen standar kompetensi tersebut diinterpretasi. Dan bila relevan, standar kompetensi ini kemudian dikontekstualisasikan sesuai dengan panduan konteks guna memenuhi persyaratan organisasi, hukum, atau etika. Nah, interpretasi dan kontekstualisasi ini dengan tempat kerja, yaitu menyesuaikan kalimat beberapa bagian komponen suatu standar kompetensi agar dapat merefleksikan lingkungan operasi secara langsung pilihannya. Nah, persyaratan organisasi kita bisa lihat nanti mana yang harus kita ikuti. Misalnya kebijakan prosedur sistem asesmen, kemudian sistem industri dan proses penghargaan, prestasi serta kesepakatan perusahaan, dan seterusnya. Maka kita pilih yang mana
persyaratan organisasi di tempat kerja yang harus kita ikuti. Dan tahap keempat, dokumentasi terkait lainnya diidentifikasi sebagai informasi dalam pengembangan perangkat asesmen. Di sini ada dokumen terkait ini bisa persyaratan yang dijabarkan dalam panduan asesmen pada paket pelatihan yang relevan. Kemudian ada informasi yang dikemukakan dalam standar kompetensi tentang sumber daya. Kemudian ada juga di sini indikator dan level kompetensi pada SKKNI dan seterusnya. Ini dokumen terkait yang perlu kita identifikasi. Ibu sekalian, tadi pada tahap ketiga, apabila benchmarknya adalah standar kompetensi, maka kita harus melakukan interpretasi, bahkan bila perlu melakukan kontekstualisasi. Mari kita lihat bersama-sama, alhamdulillah standar kompetensi ini sudah di-guide oleh ILO seluruh dunia dengan menggunakan RMCS, yaitu formatnya ini sama, sehingga antar negara ini bisa saling bekerja sama, tidak masing-masing harus melakukan reinventing the wheel, tapi bisa saling adaptasi. Nah, Ibu sekalian, standar kompetensi, apakah internasional, nasional, maupun khusus, ini pada umumnya terdiri dari judul unit kompetensi, deskripsi unit, elemen, kriteria unjuk kerja, batasan variabel, maupun panduan penilaian. Nah, Ibu sekalian, standar kompetensi ini sebenarnya merupakan hasil dari konsensus atau konvensi dari SOP-nya industri. Yang diantaranya judul unit berasal dari judul SOP, deskripsi berasal dari ruang lingkup SOP, elemen berasal dari langkah utama proses, kriteria unjuk kerja berasal dari instruksi kerja, batasan variabel berasal dari spek sesuai konteks, dan panduan penilaian berasal dari quality assurance. Inilah maka menjadi SKKN ini setelah dikonsensuskan. Tentu saja SKKN akan menjadi lebih generik, sedangkan SOP sangat kontekstual terhadap industrinya. Maka begitu jadi standar kompetensi, maka Ibu sekalian, industri yang belum punya SOP, maka pada saat dia melihat standar kompetensi, dia segera bisa langsung buat SOP pada industrinya. Dengan langsung pakai, hanya merubah di sini, merubah KUK menjadi kalimat perintah, maka akan menjadi SOP generik. Dan kemudian dilakukan kontekstualisasi, maka akan menjadi SOP-nya spesifik dengan industri. Demikian juga kepada lembaga pendidikan pelatihan. Apabila sudah ada SKKNI, maka ini bisa digunakan untuk dalam pengembangan DAKUM, develop kurikulum, menjadi CP-nya. Maka judul unit kompetensi menjadi judul materi pembelajaran atau tujuan instruksional umum. Deskripsi menjadi ruang lingkup materi pembelajaran, elemen menjadi tujuan instruksional khusus atau learning objective atau learning experience, kemudian kriteria unjuk kerja menjadi tetap kriteria unjuk kerja, batasan variabel menjadi kontekstualisasi pembelajaran, dan panduan penilaian menjadi evaluasi dan indikator kompetensi. Tentu saja di sini tidak sama dengan standar kompetensi kurikulum, tapi di standar ABCD. Jadi ditambah ABCD. A adalah audience, B adalah behavior, C condition berarti sesuai dengan kondisi tempat kerja, D degree berapa level dia dapat dinyatakan sudah kompeten, misalnya apakah pengalaman 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan sebagainya. Maka jadilah kurikulum. Kemudian, Ibu sekalian, baru ada asesmen dalam rangka sertifikasi, maka ada di sini formatnya atau komponennya sama dengan standar kompetensi. Sehingga Ibu sekalian, apabila suatu pendidikan atau pelatihan kurikulumnya traceable terhadap SKKNI atau standar kompetensi, maka dijamin lulusannya bisa mengerjakan SOP dalam industri. Baik, Ibu sekalian, mari kita masuk kepada langkah kedua, yaitu menentukan kebutuhan perangkat asesmen. Di sana ada 3 tahap. Yang pertama adalah metode-metode asesmen yang akan mendukung pengumpulan bukti yang telah ditentukan, dipilih dengan mempertimbangkan konteks asesmen dan prinsip-prinsip asesmen.
Nah, metode-metode asesmen yang dinominasikan haruslah sedemikian rupa agar asesi dapat menunjukkan kompetensinya atau mendukung permintaan mereka dalam memperoleh rekognisi kompetensi terkininya. Yang ketiga adalah setiap instrumen untuk setiap metode asesmen yang terpilih dipertimbangkan, kemudian pilihan atau opsi aktivitas asesmen diciptakan dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis. Baik, Bapak sekalian, pada langkah kedua ini menentukan kebutuhan perangkat asesmen, kita lakukan sesuai dengan yang tadi juga pilihan-pilihan yang berasal dari batasan variabel. Jadi metode yang akan mendukung pengumpulan bukti yang telah ditentukan dipilih dengan mempertimbangkan konteks asesmen dan prinsip-prinsip asesmen. Nah, metode-metode ini kita lihat mana yang akan pilih dari pendekatan asesmen tadi. Maka apakah observasi langsung, aktivitas terstruktur, mengajukan pertanyaan, portfolio, meninjau peruk-peruk, umpan balik dari pihak ketiga misalnya. Maka kita pilih mana yang sesuai dengan pendekatan asesmen atau fokus asesmen sebelumnya. Dan harus juga mengingat pada prinsip-prinsip asesmen yaitu validitas, reliabilitas, fleksibilitas, dan fairness. Nah, tahap kedua dalam menentukan kebutuhan perangkat asesmen ini adalah metode-metode yang dinominasikan haruslah sedemikian rupa agar asesi dapat menunjukkan kompetensinya atau mendukung permintaan mereka dalam memperoleh rekognisi kompetensi terkini. Nah, di sini rekognisi terkini adalah proses asesmen, pengakuan secara resmi oleh seorang asesor atas kompetensi yang telah dicapai asesi melalui berbagai aktivitas pendidikan dan pelatihan, baik secara formal maupun informal, pengalaman kerja ataupun pengalaman hidup. Nah, tahap ketiga, maka kita bisa menentukan instrumennya. Setiap instrumen untuk setiap metode asesmen yang terpilih dipertimbangkan. Kemudian pilihan atau opsi aktivitas asesmen diciptakan dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis. Jadi setiap instrumen tadi dapat mencakupi pertanyaan tertulis ataupun lisan, checklist observasi, proyek atau studi kasus, panduan asesmen mandiri bagi asesi, portfolio yang diakui, portfolio tempat kerja, aktivitas simulasi, berbagai dokumen tempat kerja yang relevan, berbagai pengukuran kinerja yang diterima, template atau proformas, bukti atau checklist observasi, checklist evaluasi, contoh-contoh kejelasan. Jadi kita sudah punya pilihan, maka pada selanjutnya langkah berselanjutnya nanti kita baru menyusun atau membuat instrumennya. Baik, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, kita masuk pada langkah ketiga yaitu merancang dan mengembangkan perangkat asesmen. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama adalah instrumen spesifik atau sesuai dengan bukti yang akan dikumpulkan, dikembangkan berdasarkan rancangan aktivitas asesmen. Kemudian instrumen-instrumen asesmen dikembangkan. Dan yang ketiga, prosedur-prosedur spesifik dan jelas yang membantu asesor dan atau asesi dalam pengadministrasian dan penggunaan instrumen-instrumen ditetapkan dan didokumentasikan. Dan yang keempat, persyaratan sistem, kebijakan, dan prosedur asesmen yang relevan dipertimbangkan dan dikemukakan meliputi prosedur penyimpanan dan pelacakan rekaman, tinjauan dan evaluasi, serta pengendalian versi dokumen. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita coba untuk bagaimana merancang dan mengembangkan perangkat asesmennya. Jadi pada langkah pertama, instrumen spesifik atau sesuai dengan bukti yang akan dikumpulkan, dikembangkan berdasarkan rancangan aktivitas yang tadi di atas. Yang sudah kita tik semuanya tadi, maka kita masukkan di sini. Rancangan aktivitas asesmen, ada kelompok target siapa, tujuan siapa yang sudah kita pilih di atas tadi, konteksnya, acuan pembanding, interpretasi bila ada, persyaratan organisasi, hukum etika, dokumen terkait yang sudah ditik tadi, dan metode asesmen sudah kita pilih. Nah, sehingga instrumen-instrumen asesmennya yang kita kembangkan, kita sebutkan di sini semuanya. Mana, apakah instrumen checklist observasi demonstrasi, pertanyaan tertulis, proyek, dan sebagainya. Kita tulis semua di sini. Nanti kita akan lakukan coba satu persatu bagaimana membuat instrumennya.
Tahap selanjutnya setelah instrumen jadi, kemudian prosedur-prosedur yang spesifik dan jelas yang memandu asesor dan atau asesi dalam mengadministrasikan dan menggunakan instrumen-instrumen diterapkan dan didokumentasikan. Mulai dari instruksi untuk asesi, kemudian instruksi untuk mengadministrasikan perangkat asesmen, kemudian panduan pengembangan atau peninjauan proses pembuatan, panduan untuk penyesuaian yang beralasan, verifikasi spesifik atau batasan perangkat asesmen, aturan-aturan melakukan verifikasi asesmen, pesanan K3, informasi dalam mengkaji pertimbangkan kesetaraan. Nah, ini kita lihat nanti pada saat ngecek instrumen sudah jadi, apakah ini semua atau beberapa memang sudah mencakupi. Baik, Ibu sekalian, pada tahap 4 setelah instrumennya jadi, Ibu sekalian juga harus mempertimbangkan beberapa hal, jadi persyaratan sistem atau kebijakan dan prosedur asesmen yang relevan dipertimbangkan dan dikemukakan melalui prosedur penyimpanan dan pelacakan rekaman, tinjauan dan evaluasi serta pengendalian versi dokumen. Nah, di sini ada beberapa petunjuk di sana dalam mempertimbangkan hal-hal yang tadi, termasuk bagaimana seleksi calon asesinya. Ini biasanya di skema sertifikasi, alasan tujuan asesmen berkompetensi, dan seterusnya. Ini Ibu sekalian harus kita lihat, pertimbangkan di dalam menetapkan ya ini adalah sebagai instrumen asesmen. Baik, Ibu sekalian, mari kita membuat rancangan satu persatu. Yang pertama misalnya di sini adalah mengembangkan instrumen asesmen mandiri. Prinsipnya, asesmen mandiri merupakan suatu proses yang memungkinkan siswa atau kandidat diakses untuk mengumpulkan dan memberikan bukti pada kinerja mereka sendiri terhadap standar kompetensi. Asesmen mandiri sering digunakan sebagai alat asesmen awal untuk membantu asesi dan asesor menentukan bukti apa yang tersedia dan di mana kesenjangannya. Baik, mari kita lihat seperti apa bentuknya asesmen mandiri. Alhamdulillah, BNSP sudah memberikan contoh untuk kita gunakan baik untuk berbagai tujuan. Mulai dari skema sertifikasi, KKNI, okupasi, klaster atau unit kompetensi, kita tulis judul di sini. Kemudian panduan beliaunya, di situ ada instruksi, baca setiap pertanyaan di kolom sebelah kiri. Beri tanda centang pada kotak jika Anda yakin dapat melaksanakan tugas yang dijelaskan. Kemudian isi di sebelah kanan dengan mendaftar bukti yang Anda miliki untuk menunjukkan bahwa Anda melakukan tugas-tugas ini. Kompetensi, maka di sini dapatkah saya? Nah, ini adalah pertanyaan menanyakan mengenai elemennya. Kemudian kita masukkan KUK. KUK-nya apa adanya atau ada beberapa lembaga yang ingin KUK-nya ditulis juga menjadi kalimat aktif, tidak ada masalah. Lakukan saja, jadi kita sebagai asesor tergantung klien kita maunya seperti apa. Tetapi kita tahu bahwa maksudnya adalah apakah kita melakukan asesmen diri dengan benar. Ini ada K adalah kompeten, BK belum kompeten, dan bukti-buktinya. Bukti ini satu sel ini adalah dari elemen dan KUK-nya. Dan kemudian kita lanjut elemen 2, elemen 3, dan seterusnya. Maka nama asesinya nanti bisa untuk diisi, tanggal dan tanda tangan asesi. Kemudian ditinjau oleh pelatih dan atau asesor. Tergantung dari penggunaan dari perangkat ini. Baik, berikutnya adalah mengembangkan instrumen asesmen untuk observasi praktek atau demonstrasi kompetensi. Prinsip dari asesmen instrumen ini adalah merupakan pengamatan pekerjaan nyata, aktivitas waktu nyata di tempat kerja, atau aktivitas kerja dalam tempat kerja yang disimulasikan. Melalui observasi demonstrasi peserta yang mengharuskan kandidat untuk menunjukkan tidak hanya apa yang mereka ketahui, tetapi juga apa yang mereka bisa lakukan. Bentuk instrumennya bisa checklist observasi, pertanyaan mendampingi checklist, instruksi kepada kandidat dan asesor atau observer, daftar periksa pengamatan langsung dirancang untuk menentukan kompetensi yang ditentukan terhadap elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja terkait.
Baik, mari kita lihat seperti apa bentuk daripada checklist observasi untuk aktivitas di tempat kerja ini. Kita bersyukur BNSP juga sudah memberikan contoh untuk checklist ini. Kita lihat di sini adalah mengenai informasi MTUK, skema, nama asesor, dan sebagainya. Kemudian ada panduan bagi asesor untuk melengkapi formulir ini, mulai dari unit kompetensi, kemudian elemen, kriteria unjuk kerja, dan benchmark. Nah, benchmark ini SOP atau spesifikasi produk dari industri. Sehingga kalau kita ketahui bahwa dalam skala kompetensi adalah generik, kemudian kita mendapatkan kontekstualnya adalah SOP industri ataupun spesifikasi produk di industri sana. Di sana ada akan lebih kontekstual dan juga kemungkinan ada unsur waktu untuk melakukan itu tadi. Kemudian ini adalah kolom untuk kompeten dan belum kompeten serta bila belum bisa diputuskan menjadi penilaian lanjut. Artinya perlu ada instrumen lain. Kemudian umpan balik untuk asesi dan nama asesi, nama asesor, dan tanda tangan. Kemudian juga ada pertanyaan untuk mendukung observasi, untuk mendampingi selama proses observasi. Kita lihat di sini sama, kita melihat juga sudah ada contoh formulirnya dari BNSP. Maka di sana ada pertanyaan, ini mengenai informasi umum seperti tadi, panduan bagi asesor, serta di sini unit kompetensi dan ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini berkisar ada pertanyaan menggali. Biasanya adalah kita bisa masukkan mengenai dimensi kompetensi, mulai dari task skill, tentu saja task skill sudah dilaksanakan dalam proses demonstrasi. Yang kedua adalah task management skill. Kemudian kontingensi management skill, job role skill, dan transfer skill. Sehingga kita mendapatkan gambaran utuh dari pelaksanaan demonstrasi ini. Ibu sekalian, yang ketiga contohnya adalah di dalam mengembangkan instrumen asesmen tugas praktek. Nah, tugas praktek ini konsepnya adalah aktivitas terstruktur. Adalah aktivitas yang direncanakan dan sengaja diarahkan oleh asesor untuk asesmen kegiatan yang didesain sebelumnya. Juga dikenal sebagai permainan berorientasi tujuan, umumnya melibatkan penggunaan logika untuk menyelesaikan masalah. Contoh latihan simulasi dan bermain peran, proyek, presentasi, dan lembar kegiatan. Instrumen asesmen pada kegiatan terstruktur memerlukan skenario untuk mencapai suatu tujuan pencapaian kompetensi secara menyeluruh, tidak hanya indikator kompetensi tetapi juga employee skill dan seluruh dimensi kompetensi. Ini biasanya digunakan untuk ujian kompetensi nasional untuk sekolah kejuruan. Berikut adalah contoh lagi mengenai proyek terkait pekerjaan atau kegiatan terstruktur lainnya. Juga kita sudah dapatkan contoh form dari BNSP yang kemudian saya coba perkaya. Seperti di sini ada struktur skema sertifikasi, kemudian informasi umum seperti instrumen yang lain, unit kompetensi, kemudian hal yang harus dipersiapkan atau dilakukan atau dihasilkan untuk suatu kegiatan terstruktur, mulai dari peralatan utama, peralatan tambahan atau penunjang, bahan-bahan kita siapkan di sana. Kemudian hal yang perlu didemonstrasikan, petunjuk umum, ada skenario, good practices atau SOP dan atau instruksi kerja di tempat kerja. Ya. Kemudian tugasnya apa? Apa yang mereka harus lakukan? Di sini mencakupi harus kita usahakan 5 dimensi kompetensi bisa kita capai di sana. Kemudian umpan balik untuk asesi, tanda tangan asesi maupun asesor. Juga supervisor di tempat kerja. Baik, berikutnya contoh mengembangkan instrumen asesmen pertanyaan tertulis. Prinsipnya, pertanyaan ini berupa pengetahuan faktual daripada penerapan yang sedang diuji. Pertanyaan tertulis dapat berguna untuk mengakses pengetahuan dasar dan untuk mengawali dan melalui bukti yang dikumpulkan melalui real time atau kerja nyata dan kegiatan terstruktur. Pertanyaan tertulis terbagi
dapat dibagi dua. Yang pertama adalah pertanyaan terstruktur, sering disebut juga sebagai pertanyaan tertutup, yaitu bentuk pertanyaan yang terstruktur yang ditujukan untuk memberi umpan balik terbatas, atau pertanyaan yang dapat dijawab dengan jawaban spesifik, seperti salah atau benar, ya, tidak atau tidak tahu, tidak bagus, bagus, sangat bagus, dan lainnya. Pertanyaan tersebut dapat digunakan untuk mengakses presisi dan akurasi capaian kompetensi. Kemudian pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang terbuka dirancang untuk menggali informasi dan opini yang lebih kompleks. Pertanyaan terbuka mempunyai karakteristik meminta asesi atau untuk berpikir, rileks atau refleks, memberikan opini dan feelings. Pertanyaan diawali dengan apa, mengapa, bagaimana, dan jelaskan. Berikut adalah contoh pertanyaan tertulis formnya seperti apa. Sebenarnya dalam era digital sekarang ini nanti Ibu sekalian bisa masuk ke dalam sistem Google Form misalnya dan sebagainya. Tapi ini BNS memberikan contoh untuk mengembangkan atau formulir bagaimana kita membuat instrumen pertanyaan pilihan berganda misalnya. Sama di sini adalah informasi umum, kemudian unit kompetensinya dan pertanyaan-pertanyaan mulai 1, 2, 3, ada pilihannya A, B, C, D, dan seterusnya. Di sini ada catatan, kemudian ada siapa yang harus tanda tangan, penyusun, validator, dan sebagainya. Buat sekalian, inilah instrumen untuk pertanyaan tertulis pilihan ganda. Berikutnya, kita coba lihat bagaimana mengembangkan instrumen asesmen pertanyaan lisan. Instrumen asesmen pertanyaan lisan merupakan instrumen-instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan bukti yang dapat berupa pertanyaan terstruktur maupun pertanyaan terbuka. Pertanyaan lisan biasanya merupakan perangkat untuk menilai bukti tambahan yang diminta jenis instrumen yang lain atau dipersyaratkan dalam rencana asesmen sebelumnya. Sehingga pada umumnya pertanyaan lisan bersifat terbuka, probing, dan analisis. Berikut adalah contoh yang diberikan oleh BNSP juga. Pertama ini adalah informasi umum untuk pertanyaan lisan, kemudian panduan bagi asesor, unit kompetensi, instruksi, dan di sini ada pertanyaan. Nah, di sini ada kunci jawabannya, kira-kira seperti apa, dan nanti untuk mengisi jawabannya. Kemudian rekomendasinya kompeten dan belum kompeten. Berikutnya kita lihat bagaimana mengembangkan instrumen asesmen untuk portfolio. Nah, prinsipnya, portfolio adalah kumpulan bahan yang disiapkan oleh kandidat untuk menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mereka. Portfolio juga merupakan alat untuk bukti yang dikompilasi oleh kandidat. Juga dapat berupa contoh kerja yang disusun oleh kandidat, produk dengan dokumentasi pendukung, bukti historis, jurnal atau buku catatan informasi tentang pengalaman hidup. Begitu banyak jenis portfolio. Beberapa pendapat dapat masuk dalam 3 kategori jenis bukti. Bisa langsung, tidak langsung, maupun tambahan. Nah, portfolio sebagai bukti langsung bila merupakan produk hasil kerja yang dalam menghasilkannya di bawah supervisi berbasis kompetensi. Kemudian portfolio sebagai bukti tidak langsung bila merupakan produk kinerja dari kompetensi namun dalam menghasilkannya tidak di bawah supervisi. Kemudian ada portfolio dikategorikan sebagai bukti tambahan bila bukti tidak menunjukkan langsung unit kompetensi yang terlibat, yang diinisiasi sendiri oleh kandidat dan tidak di bawah supervisi. Baik, berikutnya kita juga mendapatkan contoh dari BNSP, checklist verifikasi portfolio. Ya, di sini informasi umum, panduan bagi asesor, unit kompetensi, kemudian dokumen portfolio yang diajukan apa saja, kemudian kita nilai atau kita akses, bahkan aturan bukti apakah valid, asli, terkini, memadai. Kemudian sebagai tindak lanjut, kita lihat di sini ada di mana yang perlu kita perdalam lagi, yaitu pada elemen apa yang kelihatannya tidak terlihat
di dalam portfolio sehingga kita pada elemen berapa sehingga kita bisa beri materi substansi wawancara. Apakah mereka masih memenuhi syarat atau tidak. Kemudian bukti tambahan diperlukan, apakah diperlukan? Baru kita ada rekomendasi apakah asesi telah memenuhi persyaratan, kita nyatakan kompeten atau belum memenuhi persyaratan. Nah, yang pada mana, unit mana, ya ada elemen mana atau KUK mana yang belum. Sehingga kita bisa putuskan bahwa memang dari portfolio ini peserta sudah kompeten atau belum kompeten. Baik, berikutnya adalah mengembangkan instrumen asesmen klarifikasi pihak ketiga. Prinsipnya, bukti pihak ketiga dapat mencakupi testimonial dan laporan dari pemberi kerja dan penyelia, bukti pelatihan, pencapaian sebelumnya yang diautentikasi, wawancara dengan pemberi kerja, penyelia, atau rekan kerjanya. Produk yang merupakan output dari partisipasi dalam suatu proyek atau sampel atau produk kerja dapat menjadi bagian dari bukti asesmen. Instrumen asesmen yang dapat dikembangkan untuk metode ini dapat mencakupi spesifik produk dan daftar periksa sederhana untuk mengakses produk. Baik, kembali BNSP juga memberikan contoh untuk instrumen untuk klarifikasi bukti pihak ketiga. Di sini ada informasi umum, panduan bagi asesor, mulai dari unit kompetensi, nama pengawas atau penyelia atasan atau yang tadi kita minta pihak ketiga tadi, tempat kerja, alamat, dan telepon. Nah, pertanyaan, ini sebagai contoh, apakah asesi bekerja dengan mempertimbangkan kesehatan keamanan kerja selama kerja? Kita tanya. Apakah asesi berinteraksi dengan harmonis di dalam kelompoknya? Apakah asesi dapat mengelola tugas-tugas secara bersamaan? Apakah asesi dapat dengan cepat beradaptasi dengan peralatan dan lingkungan yang baru? Apakah asesi dapat merespon dengan cepat masalah-masalah yang dapat di tempat kerjanya? Apakah Anda bersedia dihubungi jika verifikasi lebih lanjut dan pernyataan ini diperlukan? Kemudian kita bisa tambah lagi, apa hubungan Anda dengan asesi misalnya? Berapa lama Anda bekerja dengan asesi? Seberapa dekat Anda bekerja dengan asesi? Apa pengalaman teknis atau kualifikasi Anda di bidang yang dinilai, termasuk asesmen atau kualifikasi? Secara keseluruhan, apakah Anda yakin asesi melakukan suatu standar yang diminta oleh kompetensi secara konsisten? Identifikasi kebutuhan pelatihan lebih lanjut untuk asesi. Nah, ada komentar lain. Nah, ini adalah beberapa klarifikasi bukti pihak ketiga untuk salah satu instrumen asesmen. Baik, kita sampai pada langkah terakhir, yaitu meninjau dan menguji coba perangkat asesmen. Ada 5 tahap untuk melakukan tinjauan dan uji coba perangkat asesmen. Yang pertama adalah konsep perangkat asesmen diperiksa berdasarkan kriteria evaluasi dan bila perlu diubah. Kemudian konsep perangkat asesmen diuji coba untuk memvalidasi isi dan tingkat kecocokan penggunaannya. Kemudian umpan balik dari orang yang relevan dan terlibat dalam uji coba konsep perangkat asesmen dikumpulkan dan didokumentasikan. Kemudian yang keempat, bila perlu, perubahan-perubahan terakhir terhadap konsep perangkat asesmen dilakukan berdasarkan analisis umpan balik. Yang kelima, perangkat asesmen yang telah direvisi diformat dan diarsipkan dengan benar sesuai kebijakan dan prosedur sistem asesmen serta persyaratan organisasi hukum etika. Konsepsi dari tinjauan dan uji coba perangkat asesmen ini adalah merupakan proses peninjauan kualitas untuk memeriksa bahwa instrumen asesmen menghasilkan bukti yang valid, andal, memadai, terkini, dan otentik. Kemudian apakah persyaratan dan hasil pelatihan telah dipenuhi? Mari kita lihat bagaimana kita meninjau dan menguji coba. Pada tahap pertama, konsep perangkat asesmen diperiksa berdasarkan kriteria evaluasi dan bila perlu diubah. Nah, di sebelah kanan sudah tersedia
kriteria untuk evaluasi, sehingga kita tinggal membaca, kemudian yang sesuai atau tidak sesuai kita perhatikan. Sini kita lihat. Yang pertama adalah keefektifan dan relevansi terhadap standar kompetensi. Kalau iya, kita centang. Apakah perangkat asesmen memenuhi prinsip-prinsip asesmen? Kalau iya, kita centang. Apakah perangkat asesmen memenuhi aturan bukti? Apakah perangkat asesmen sudah memadai terhadap metode asesmen yang dipilih? Apakah perangkat asesmen selaras dengan kelompok target atau konteks asesmen? Apakah perangkat asesmen memberikan panduan untuk misalnya yang wajar? Apakah perangkat asesmen sesuai dengan persyaratan organisasi, hukum, atau etika termasuk persyaratan K3? Apakah perangkat asesmen memungkinkan asesi untuk memperagakan kompetensi terkini? Level ketertiban dan partisipasi langsung dari asesi, kesesuaian bahasa dan literasi yang digunakan peserta, penjelasan, kesederhanaan, kepraktisan, mudah digunakan, menghindari bias, panduan untuk penyesuaian yang wajar, dan efektivitas biaya. Kemudian, yang tahap kedua, konsep perangkat asesmen ini diuji coba untuk memvalidasi isi dan tingkat kecocokan penggunanya. Nah, uji coba ini dapat melibatkan tinjauan para ahli secara individu atau dengan pakar di bidang asesmen dan paket pelatihan atau kursus terakreditasi dengan acuan pembanding yang relevan. Uji lapang atau pengujian pendahuluan dengan kelompok asesor dan asesi, kemudian kajian pertimbangan K3, pengkajian oleh sesama asesor pada industri yang relevan, rapat kerja dengan asesor dan pemangku kepentingan, kunci lainnya pada sektor-sektor industri yang relevan. Ini bagi pilihan. Nanti kita bahas khusus mengenai ini. Tahap ketiga adalah umpan balik dari orang yang relevan dan terlibat dalam uji coba konsep perangkat asesmen dikumpulkan dan didokumentasi. Umpan balik yang relevan, keandalan, fleksibilitas, keabsahan, dan keadilan. Relevansi terhadap konteks tempat kerja, keautentisasi, kemudahan penggunaan, efektivitas biaya atau waktu bagi asesor, persyaratan bahasa, literasi, dan reformasi pada kompetensi yang relevan. Jadi kita pilih apakah kita centang yang bila iya. Kemudian orang relevan dapat mencakupi para manajer, para supervisor, teknisi, dan penasihat ahli, pakar di bidang terkait termasuk K3, pakar bahasa, literasi, dan reformasi. Kemudian koordinator pelatihan dan asesmen, regulator industri, serikat pekerja dan perwakilan pengusaha, para anggota dari organisasi profesi, otoritas regulasi profesi. Mana yang kita pilih. Kemudian yang tahap keempat, bila perlu perubahan-perubahan terakhir terhadap konsep perangkat asesmen dilakukan berdasarkan analisis umpan balik. Maka perubahannya kita catat di sebelah kanan sini. Yang kelima, tahap kelima, perangkat asesmen telah direvisi, diformat, dan diarsipkan. Jadi yang telah direvisi, diformat, dan diarsipkan dengan benar sesuai kebijakan dan prosedur sistem serta persyaratan organisasi, hukum, dan etika. Maka format dan kearsipan seperti apa kita tuliskan di sini sesuai dengan aturan mainnya. Baik, berikut adalah contoh format untuk uji coba draft perangkat asesmen untuk memvalidasi dari aspek isi dan aplikasinya. Di sana uji coba tadi ada beberapa pilihan. Uji coba oleh asesor terhadap asesi. Nama asesor ini 10. Kemudian peer review dengan sesama asesor dari industri atau sektor yang sejenis. Ini mengenai validitas, reliabilitas, fleksibilitas, dan keadilannya. Kemudian bisa juga workshop asesor dan pemangku kepentingan yang relevan. Rekomendasinya apa? Kemudian bisa juga review oleh secara individu oleh ahli yang membidangi asesmen dan acuan asesmen. Siapa saja, kemudian rekomendasinya apa. Demikian pula mengenai umpan balik dari para peserta uji coba. Ini sebagai contoh untuk lembar simak atau checklist per review untuk perangkat asesmen dalam uji coba. Jadi, perangkat asesmennya, kemudian acuan asesmen, tanggal validasi, dan perangkatnya. Apakah merefleksikan prinsip asesmen, merefleksikan aturan bukti,
relevan dengan konteks kerja, memiliki isi yang akurat, mudah untuk digunakan, efektif dan dari segi waktu, dan biaya bagi asesi maupun asesor, menggunakan bahasa, numerasi, dan literasi yang tepat. Berikutnya adalah mengenai umpan balik dari aspek-aspek waktu dan biaya. Di sini juga ada contoh di sini untuk kita gunakan, misalnya persyaratan perangkat asesmen ini, reliabilitasnya, fleksibilitas, kualitas dan adil, kemudian relevansi terhadap konteks tempat kerja, akurat dalam misi, mudah digunakan, efektif dan dari aspek waktu dan biaya, fokus pada bahasa dan numerasi. Ini bisa kita gunakan untuk melakukan umpan balik. Baik, setelah kita bahas seluruh langkah dari mengembangkan perangkat asesmen ini, kita kemudian mendokumentasikan. Terakhir, seperti apa dokumentasinya, maka kita berikan contoh di sini, mulai dari rekaman, elemen 1, kemudian elemen 2, elemen 3, dan elemen 4. Elemen ini dilampiri dengan instrumen asesmen serta tinjauan dan uji coba. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah membahas bagaimana mengembangkan perangkat asesmen berbasis kompetensi yang kita bersyukur sudah ada standar kompetensinya, sehingga di dalam menyusun standar atau perangkat asesmen ini kita bisa lakukan dengan gembira karena arahnya sejelas, sehingga kita tinggal melakukan dengan baik dan ikhlas. Berikutnya, what's next to do tomorrow? Para asesor, para praktisi asesmen berbasis kompetensi, mari kita siapkan bersama dengan gembira perangkat asesmen untuk standar-standar kompetensi sesuai bidangnya secara nasional sebagai instrumen asesmen pada proses pembelajaran maupun dalam rangka sertifikasi. Kita sosialisasikan perangkat asesmen yang sudah ada atau bagaimana mengembangkan perangkat asesmen berbasis kompetensi kepada lembaga pendidikan dan pelatihan serta lembaga sertifikasi profesi. Baik, Ibu sekalian dan saudara sekalian, syukur alhamdulillah kita sudah selesai membahas mengenai bagaimana mengembangkan perangkat asesmen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat.